Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu. Saimin saimat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang bahasan berkaitan dengan akhlak, di mana akhlak ini seorang imam juga menyatakan akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang keluar dalam bentuk keburukan atau kebaikan yang pelaksanaannya tanpa dipaksa dan tanpa dipikirkan lebih dahulu. Nah, ini akhlak secara umum. Tapi berkaitan dengan akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah suatu perbuatan yang baik yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Al-Quran dan hadis. Dan akhlak ini sendiri termasuk di dalamnya adalah karakter, yaitu pembinaan karakter bagi seorang manusia, di mana karakter ini merupakan satu sikap yang sudah menyatu dengan seorang sehingga apapun keadaan yang dihadapinya, karakter ini muncul dengan sendirinya. Kalau dia berkarakter baik, maka dia akan juga menjadi orang yang baik dalam penampilannya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan karakter ini. Antara yang disebutkan dalam ungkapan bahasa Inggris, if you lose money, you will love something. If you lose character, you will love anything. Nah, disebutkan di sini. Jika engkau hilang uang, maka engkau akan hilang sesuatu. Kalau engkau tidak mempunyai atau hilang karakter, maka engkau akan hilang semuanya. Di dalam bahasa Arab disebutkan, ini disebutkan juga bahwa apa yang dimaksudkan dengan karakter itu, ini para sufi menyebutkan malla sabarolah la dinah lah, malla adabalah la ilmallah, malla wara'alah la zulfalah. Nah, sebutkan barang siapa yang tidak punya sifat sabar, maka dia tidak memiliki agama. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia tidak mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang tidak mempunyai sikap wara' atau harga diri, maka dia adalah hilang keutamaan baginya. Nah, oleh karena itu pada sisi yang lain tentang karakter itu dinyatakan bahwa barang siapa yang menanamkan pikiran, maka dia akan menuai tindakan. Siapa yang menanam tindakan, dia akan menjadikan dia kebiasaan. Barang siapa menanamkan kebiasaan, dia akan menuai karakter. Siapa yang menanam karakter, maka dia akan menentukan nasib dia ke depan. Jadi begitu. Jadi masalah berkaitan dengan karakter ini adalah berkaitan dengan bagaimana pikiran orang yang timbul. Pikiran yang baik itulah yang harus ditanamkan. Inilah ya karakter. Dan kesempatan sekarang ini bulan Ramadan, kesempatan kita untuk menanamkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita, apalagi berkaitan dengan bagaimana menanamkan karakter kepada anak-anak kita yang masih muda, yang mereka ini masih ikhlas, mereka ini masih murni, yang harus kita lakukan dalam kesempatan Ramadan ini. Banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Kita ajarkan mereka untuk sedekah, kita ajarkan mereka itu menyayangi orang-orang yang perlu disayangi, mungkin orang-orang duafa. Kita ajak mereka ke masjid, sholat subuh barangkali berjamaah. Itu semua merupakan salah satu tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang tua, di mana tindakan-tindakan orang tua yang membawa anak pergi kepada tempat-tempat yang baik, ya, mendidik mereka berkaitan dengan tingkah laku yang baik, itu sangat bermanfaat sekali, ya. Satu tindakan yang dilakukan itu merupakan satu hal yang uswatun hasanah, itu besar sekali artinya, ya. Contoh tauladan yang baik itu bagi anak-anak besar sekali. Apalagi kita sebagai barangkali orang yang dituakan sebagai pemimpin rumah tangga,
lebih-lebih lagi orang yang menjadi pemimpin masyarakat, Masya Allah ya, kebaikan, kemudian kejujuran, kemudian keteladanan, sikap dia, bijaksana dia merupakan satu sikap yang akan memberikan contoh dalam rangka menciptakan karakter dari anak-anak. Yang pertama, kalau sekiranya kita menanamkan ilmu, berarti orang tuanya atau kita telah menanamkan satu sikap kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian apabila kita ilmu itu ditanamkan, nantinya akan munculkan tindakan, di mana tindakan itu nanti akan memunculkan satu kebiasaan, dan satu kebiasaan itu akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu menciptakan satu karakter baik, dan karakter yang baik itu disebutkan dalam 4 kali akan menjadi satu nasib yang menentukan kita ke depan. Nah, kalau sekiranya kebiasaan itu muncul, sudah jadi karakter dalam kehidupan ini, merupakan satu keberhasilan yang sekarang ini sedang ramai ya dibicarakan masalah karakter ini. Yang ini harusnya ditunjukkan atau dicontohkan oleh para tokoh, para pemuka agama, para alim ulama, para orang-orang pintar dimanapun ya, yang harus berada, yang contoh untuk menciptakan karakter ini merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Dalam keadaan ini, maka mari kita perhatikan sekarang ini dengan Ramadan yang masih ada ini, kita manfaatkan secara maksimal untuk terus kita berusaha bagaimana menciptakan diri kita sebagai orang yang patut diteladani, dengan kita selalu melaksanakan apa-apa yang harus kita laksanakan di dalam Ramadan ini. Karena Ramadan ini merupakan satu bulan yang penuh dengan kebaikan. Mari kita manfaatkan kebaikan-kebaikan itu, kita contohkan sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita sholat berjamaahnya, kita buka bersama, kemudian kita peduli dengan orang yang orang perlu kita perhatikan, kita empati dengan mereka yang membutuhkan perhatian. Kita juga harus memperhatikan bagaimana orang-orang yang di sekitar kita yang barangkali banyak membutuhkan kita. Kita barangkali bisa juga melaksanakan ibadah bukan hanya ibadah makhdhah saja, ibadah sunat yang rutinnya atau kepentingannya itu hanya untuk diri sendiri, tapi ibadah sosial yang sekarang ini dengan masyarakat yang ada di sekitar kita barangkali banyak membutuhkan, ini juga kita jadikan satu contoh yang akan menjadikan karakter baik bagi anak didik kita atau anak kita sendiri maupun lingkungan kita yang ada. Mari kita manfaatkan dengan maksimal kondisi ini agar supaya Ramadan ini betul-betul bermanfaat bagi kita, dan bukan bermanfaat bagi kita saja, tetapi anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita, sehingga betul-betul menjadi masyarakat yang baik, akan mewujudkan baldatun thayyibatun walaupun waqfuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.